Halo, selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan hari ini kita akan mengganti lampu LED. Motornya masih sama, Satria. Nah, kita akan ganti pakai Philips M5. Untuk soketnya sama, soketnya pakai soket H6. Gimana sih? Oke. Nah, lampunya bukan ini ya, teman-teman. Bentar. Aku cat. Oke, ini. Nah, ini untuk lampunya. Ini untuk lampunya dia 6/6 watt 12 volt. Jadi dia dekat dan jauhnya 6 watt. Terus kayaknya kalau nggak salah ya, kemarin ketika dia dekat itu yang nyala cuma 6 watt, tapi kalau jauh ditambah yang jauh. Jadi yang dekat tetap nyala, yang jauh nyala, jadinya jadi 12 watt. Dan ini menurut dari kardusnya ini wajib untuk DC. Mana sih tulisannya? Mana ya? Oh, bukan di kardus berarti. Tulisannya di website ya mungkin ya. Atau ini ya. Oh, ini teman-teman. Jadi dia harus DC ya, nggak bisa AC. Kalau lampu yang sebelumnya, kenapa sih kok ganti? Karena sebelumnya saya pakai ini. Dia harganya murah banget. Waktu itu dapat 15.000 kalau nggak salah. Dan dia di sini, aduh, blur ya. Nah, di sini dia tulisannya AC atau DC. Jadi dia bisa AC atau DC dan beneran memang nyala, tapi nggak stabil tentunya ketika kelistrikan masih standar, dan juga dia pasti kedip-kedip. Dan kenapa saya ganti? Karena di sini ini tipenya dia menyebar untuk Philips. Mohon maaf ya ada suara bocil. Dan ini kenapa saya ganti? Karena dia pakai lensa, dia model laser. Dan ketika laser ini sebenarnya dia cukup terang juga, lumayan dengan harga segitu. Jangan berharap lebih juga. Tapi ketika dia dipasang dan dia laser dan reflektornya ini dia bukan yang clear lens, bukan yang bening, yang tipe-tipe kayak gini. Jadinya cahayanya nggak jadi laser. Akhirnya dia agak nyebar tapi nggak karuan gitu. Oke, ini untuk perbandingan dua lampunya. Dan kita langsung aja, kita mau mendesekan kelistrikannya. Oke, dan tadi aku udah sempet beli untuk alat-alatnya apa aja. Tadi sekalian beli soket, mungkin besok mau buat sen ya. Terus untuk modalnya sebenarnya cuman ini teman-teman. Jadi hanya kabel ini. Sebenarnya pakai kabel bekas nggak ada, cuman tadi saya males bongkar-bongkar, jadi ya udah pakai yang seadanya. Maksudnya beli aja deh gitu. Modalnya kabel sama skun 1 pasang. Kalau mau lebih irit sebenarnya tanpa diskun bisa, tapi lebih baik diskun supaya lebih rapi. Oke, dan tadi cukup mahal ya untuk harganya. Soketnya 2 itu 24.000, satunya 12.000. Padahal di online mungkin 3 ribuan, 4 ribuan. Kabelnya tadi beli 2 meter 10.000 per meter 1.000. Per meter 5.000, cukup mahal. Dan skunnya 1 pasang 2.000. Oke, kita lanjut ke tahap gimana sih caranya ngubah ke kelistrikan DC. Jadi di sini Satria itu untuk lampu utamanya dia masih AC ya, atau ikut arus full. Dan teman-teman pun kalau mau cari di online itu banyak banget untuk wiring diagramnya. Dan ini aku coba cara yang sederhana aja. Jadi untuk kabel arus dari spool masuk ke lampu itu dia warna kuning putih. Ini dia. Ini dia dari kabel bodi dari bawah, dari spool masuk ke sini kuning putih. Kemudian di sini dia nyambung ke holder sebelah kanan. Holder kanan di sini untuk menyalakan mematikan lampu nih. Dari holder sini itu ke sini lagi. Kemudian nyambung ke holder kiri. Kenapa nyambung ke holder kiri? Di sini nanti dari arus tadi, arus yang udah dinyala matikan di saklar tadi, itu dibagi lagi jadi jarak jauh, jarak dekat. Dan dari jarak jauh dan dekat itu kembali lagi ke sini dan keluar di sini. Ini langsung nanti ke
lampu kecolokan yang lampu utama. Ini dia colokannya. Nah ini dia. Jadi nanti dia nyambungnya ke sini. Jadi kita nggak perlu ubah soket-soket ini, kita fokus ke arusnya aja. Nih. Kita sekarang cabut dulu yang ini, yang warna kuning putih. Karena dia dari spool. Bentar, agak susah nih. Oke, tadi dipotong aja videonya karena agak susah. Ini udah dicopot. Nah, ini kan dia ini kan ke holder. Ini dari bawah nih. Nah, yang harus kita copot adalah kabel kuning. Cara copotnya gimana? Gampang banget. Nah, ini dia. Kita cari alat kecil, obeng kecil bisa, atau alat-alat lain juga bisa. Di sini saya pakai ini, pinset kecil. Jadi caranya cukup mudah. Di sini kan ada bagian mana sih? Nah, ada bagian yang ada kayak lubangnya nih. Nggak fokus ya teman-teman. Nah, ini ada lubangnya kan di sini. Nah, ini tinggal ditekan aja, terus nanti ditarik dari belakang. Oke, kayaknya tangan satu agak susah. Oke, ini tadi udah aku bongkar dikit ya. Teman-teman, jadi ini tinggal tarik aja. Ini kita masukin di sini buat nahan dulu penguncinya, baru kita tarik kabel warna kuning. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Ini karena sambil rekam jadi agak susah. Langsung kita tarik kayak gini. Oke, ini kita pisahkan untuk kabelnya. Dan setelah ini apa yang kita lakukan? Setelah ini kita bisa ganti untuk kabel ini. Ini kan arus yang masuk nih. Ini untuk dia dipakai ini, dipakai itu. Nah, itu kita ambilkan dari positif aki, atau lebih mudahnya kita pakai kontak aja. Jadi dari jalur kontak sini. Karena kalau langsung ke aki nanti aneh. Lampunya bisa nyala meskipun motor mati. Nah, itu di sini karena speedometernya emang nggak ada motor ini. Aku ambil dari ini aja, kabel speedo. Positif itu warna oranye. Ini positif untuk kunci kontak. Nah, ini tadi udah aku bikin juga. Tinggal masukin aja. Ini. Terus nanti untuk bagian ini aku kasih skun lagi yang kayak gini. Dari kabel oranye ya ini nyambungnya. Aku kasih skun lagi, nanti aku hubungkan ke soket semula. Jadi tetap rapi dan fungsionalnya tetap dapat. Oke, aku coba rapiin dulu ya teman-teman. Nanti aku skip aja karena kalau nggak di skip terlalu panjang videonya. Oke, ini udah saya rapikan ya teman-teman. Jadi bentukannya seperti ini. Ini sengaja saya cantol di sini supaya lebih kencang aja dan lebih rapi. Dan ini untuk soketnya seperti ini. Ini tadi juga cuman modal pakai tang seadanya yang di rumah. Ini oke, sekarang kita sambungkan untuk jalurnya. Ini dia, mohon maaf ya kameranya agak nggak fokus. Dia masuk ke oranye. Kita pastikan dulu nih oranye, benar oranye di tengah sini. Dia positif aki, berarti ini masuk ke sini. Agak susah ya. Oke, setelah itu satu kabel kemana? Satu kabel. Ini kan berarti kita udah dapet nih dari oranye. Dia itu positif dari kontak. Jadi artinya ketika kontak menyala dia menyala. Nah, dia di sini kita gunakan untuk menggantikan arus masuk atau sumber arus dari spool. Ini kita tidak gunakan, nanti kita bungkus saja biar nggak berbahaya karena dia ada kelistrikannya juga. Nah, ini kita masukin ke sini. Kita masukin ke pinnya atau skunnya, kita masukin ke rumahnya di sini. Oke, saya rapikan dulu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai dan masukinnya gampang banget ya teman-teman, tinggal diceklik gitu. Kalau tadi kan ngeluarinnya harus nahan pengunci ini nih, ini penguncinya kecil ini. Nah, kalau masukinnya tuh gampang banget, tinggal diceklik. Nah, ini udah berganti. Yang tadinya ini sumber arus dari spool atau dia masih AC, naik turun listriknya ikut putaran mesin. Nah, ini aku gantikan melalui positif kontak warna oranye. Udah kayak gini doang, satu kabel doang. Nanti tinggal dirapiin, ini di plester bisa atau ditutup pakai apa. Yang penting dia nggak kena kemana-mana. Yang penting aman.
Oke, kalau udah nanti tinggal kita pasang untuk lampunya. Ini untuk headlampnya. Aduh, agak susah ya. Nah, ini untuk lampunya Philips. Dan pemasangannya pun PNP ya, jadi tinggal pasang aja. Ini setelah ini langsung kita pasang ini. Agak susah, aku skip juga. Oke, ini udah dipasang, udah siap. Dan pastiin bagian bawah juga udah di setel ya untuk arah lampunya. Kita sekarang coba langsung pasang. Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Headlampnya taruh mana ya? Oke. Oke, apakah dia menyala? Caranya adalah kita langsung pakai kontak aja. Kita nyalain, dia belum nyala, kita coba nyalain ini. Nah, kelar. Nah, dia udah nyala ya teman-teman. Dan untuk cahayanya lumayan, mantap nih cahayanya. Kita coba jarak jauh dekat. Oke. Oh ya, ternyata benar. Jadi dia ketika jarak dekat 6 watt, ketika jarak jauh dekatnya tetap nyala. Oke, mantap banget. Ini meskipun bukan laser tapi bisa fokus ya, karena tipe reflektornya memang harus menggunakan lampu yang menyebar. Oke, ini udah aman banget. Udah aman banget. Oke, kita matiin. Nah, ini berarti untuk kelistrikan lampu utama dia udah DC ya. Kalau untuk motornya bisa kita anggap sebagai ya semi DC lah. Dan untuk lampu-lampu yang lain ini masih menggunakan bolam. Dan coba kita lihat yang bagian belakang. Oke, bagian belakang juga langsung ikut ya teman-teman. Jadi dia nggak ikut arus AC. Jadi untuk soket tadi ketika diubah itu juga mengubah lampu belakang. Jadi ketika teman-teman masih menggunakan bolam, ini masih bolam, itu disarankan untuk mengganti ke LED juga supaya konsumsinya tidak boros. Oke, ini tinggal dirapi-rapiin aja. Dan sekian review dari saya untuk gimana sih cara ubah kelistrikan dari AC ke DC untuk headlamp atau lampu utama. Sangat mudah, modalnya kalau kita hitung ya coba. Kalau kita pakai kabel bekas itu kita nggak perlu keluar biaya, kita cuma perlu beli skun. Beli skun satu cukup, atau sebenarnya kita tanpa skun pun cukup. Jadi untuk ubah kelistrikan ini bisa dibilang kalau kita bisa mengerjakan sendiri itu tanpa modal. Kita cuman cukup modal beli lampunya aja, lampu LED. Lampu LED depan dan tentunya lampu LED belakang. Oke, sekian untuk video kali ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.